ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan kepada kita semua. Maka teruslah kita berusaha mengisi hari-hari kita, yang mengisi sisa-sisa dari nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Yang artinya, gunakanlah sebaik mungkin masa sehat Anda sebelum datang masa sakit Anda. Begitu pula, gunakan sebaik mungkin masa hidup, kesempatan umur yang Allah berikan kepada Anda sebelum Anda diwafatkan olehnya. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membahas hadis yang ke-413. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah jalla wa ula, berfirman Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan mulia, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha au azyad. Di firman Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, melakukan ketaatan, maka baginya 10 kali lipat pahala, bahkan lebih dari itu. Ya. Wa man jaa bis sayyi'ah fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha au aghfir. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan maksiat, maka balasan dari satu maksiat yang dia lakukan itu adalah satu dosa. Jadi satu dosa, satu kesalahan dihitung satu dosa. Au aghfir, atau bahkan aku akan maafkan, aku akan ampuni. Kemudian Allah berfirman, wa ma taqarraba minni wa man taqarrab
wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'a. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku, firman Allah, barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta itu dari ujung jari sampai siku. Nah, barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa dari ujung jari sampai lengan. Ya, jadi barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepada dia satu depa. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan barang siapa yang mendatangiku dengan cara berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'a laqitu bimithliha maghfiratan. Dan barang siapa yang datang kepadaku nanti di hari kiamat dengan membawa dosa, namun dari dosa itu tidak ada dosa syirik, laqitu bimithliha maghfiratan, maka aku pun akan datang kepada si hamba tadi itu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Ya, bahkan bisa kita katakan sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua masuk surga. Tapi kadang kitanya saja yang masih enggan. Buktinya ini hadis ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan satu ketaatan, aku akan lipat gandakan pahalanya minimal jadi 10 atau lebih dari itu. Tapi kalau maksiat yang dilakukan, satu maksiat hitung satu dosa. Giliran kalau kebaikan ketaatan, Allah lipat gandakan minimal 10 atau menjadi 700 atau menjadi kelipatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Lihat bagaimana luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, giliran dosa satu maksiat Allah hitung satu dosa. Itu pun kadang Allah ampuni. Ini firman Allah. Au aghfir, atau aku ampuni. Ya. Makanya dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran menunjukkan hal ini. Di antaranya kaitan dengan sedekah misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Ya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti seorang yang menanam satu benih. Dari benih itu tumbuh tumbuhan yang memiliki 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Berarti ya, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan lagi kebaikan itu menjadi kelipatan yang lebih dari itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Subhanallah. Ya. Nah, ini
semua yang menunjukkan kepada kita bagaimana ya luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kemudian juga dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang datang kepadaku, ya, siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendekat kepada dia dengan cara berlari. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu menginginkan kebaikan-kebaikan bagi kita sebagai hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kalau ada hambanya yang kembali kepadanya. Kalau ada hambanya yang bertaubat kepadanya setelah sudah banyak melakukan dosa dan maksiat, bergelimang dengan dosa dan maksiat, kemudian dia bertaubat, bersimpuh, mengakui kesalahan-kesalahannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali ke jalan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubatnya si hamba itu. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menggambarkan ya tentang bagaimana begitu senangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat seorang hambanya daripada senangnya seseorang yang dia sedang dalam perjalanan di padang pasir membawa untanya. Di atas untanya itu ada makanannya, minumannya di tengah padang pasir. Kemudian dia istirahat, ya, menjamkan mata sejenak, tidur sejenak. Bangun-bangun, untanya nggak ada di depan mata. Bangun-bangun, untanya hilang. Sedangkan di untanya itu apa? Makanannya, minumannya. Posisinya di tengah padang pasir. Kira-kira ya orang kalau posisinya seperti itu gimana? Tinggal nunggu mati sudah. Ya. Sudah panas terik, makanan minuman enggak ada, di tengah-tengah padang pasirnya orang ini sudah putus asa. Ya, akhirnya dia pun mencari untanya sana sini, enggak ketemu, maka dia pasrah sudah, putus asa. Dia pun istirahat, tidur. Menjamkan mata sejenak. Ketika dia bangun dari istirahatnya, ternyata sekalinya untanya sudah di depan mata. Kira-kira kayak apa senangnya orang ini? Luar biasa senangnya. Ya, seolah-olah dia merasa hidup kembali. Setelah tadinya putus asa, ya merasa sudah mati di depan mata, ternyata untanya itu sekarang di depan mata, lengkap dengan makanan minumannya. Maka orang ini pastinya sangat senang. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang dengan taubat hambanya dibanding senangnya laki-laki ini. Ya, yang melihat untanya kembali setelah hilang di tengah padang pasir. Nah, ini ya semua ya menunjukkan kepada kita para jamaah yang ulun muliakan tentang luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Makanya kita jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni segala dosa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ampunan Allah itu lebih besar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Maka jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa. Nah, kemudian para jamaah yang
mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini Syekh menyebutkan kepada kita beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, yang pertama kata beliau, ar-raja bi'afwillah wa rahmatihi wa adamul ya's min maghfiratihi wa anna aqalla maratib mudha'afatul hasan ila 'ashrati amsalha wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang keharusan bagi kita untuk terus berharap. Ya, untuk jangan pernah kita putus asa dari rahmat, dari ampunan, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Bahkan seperti yang kita katakan tadi, ya, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu minimal Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya, sebaliknya kalau maksiat, satu maksiat Allah hitung satu dosa, bahkan bisa Allah ampuni. Kemudian juga hadis ini menunjukkan juga kepada kita tentang bahayanya syirik sekaligus keutamaan dari tauhid. Jadi kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man laqiyani la yusyriku bi syai'a." Ya, "Wa man laqiyani bi qurabil ardi khataya la yusyriku bi syai'a laqitu bimithli maghfirat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi dari dosa itu tidak ada dosa syirik, maka aku akan datang kepada dia dengan membawa pengampunan sepenuh bumi pula. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahayanya syirik dan keutamaan tauhid. Artinya apa? Orang itu kalau sudah mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, udah nggak ada harapan. Nggak ada harapan bisa diampuni oleh Allah. Ya, tapi kalau dia masih hidup, maka dia masih bisa bertobat. Karena dosa apapun kalau orang itu masih hidup, Allah akan ampuni. Dosa syirikah, dosa kekafirankah, dosa apapun. Ya, cuman kalau dia sudah mati dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan kufur kepada Allah, maka nggak ada harapan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang sudah mati dalam keadaan musyrik, nggak ada harapan bisa keluar dari neraka. Ya, tidak ada harapan dan tidak akan ada yang bisa menolongnya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lainnya, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Yang artinya orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya Allah haramkan bagi mereka surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman atau kesyirikan. Ya, jadi 3 ancaman Allah sebutkan dalam ayat ini bagi para pelaku syirik dan mati dalam kesyirikan. Pertama apa? Allah haramkan bagi dia surga. 2,
Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia ke dalam neraka. 3, tidak akan ada yang bisa menolongnya. Maksudnya apa? Syafaat itu mental, nggak ada yang bisa nolong dia. Kenapa? Karena syarat seseorang itu bisa mendapatkan syafaat adalah tauhid. Kalau dia mati dalam keadaan bertauhid, baru ya dia bisa mendapatkan syafaat dari orang lain. Tapi kalau dia mati dalam keadaan musyrik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada harapan. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahaya dari perbuatan kesyirikan. Maka wajib bagi kita dalam kehidupan di dunia ini menjauhi sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik itu. Dan mempertahankan ketauhidan kita. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, begitu pula dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Hanya kepadanya kita memperuntukkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Nah itu. Ya. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang ke-414. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala: Jaa'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, mal mujibatani? Apa itu dua hal yang mengharuskan seseorang? Maksudnya apa? Kata pensyarah hadis ini, maksudnya orang Arab Badui itu bertanya, apa sesuatu yang akan mewajibkan seseorang masuk ke dalam surga, dan apa sesuatu yang akan mengharuskan, mewajibkan seseorang masuk ke dalam neraka? Ya, itu yang dimaksud dengan al-mujibatan. Jadi sesuatu yang mengharuskan, ya, mengakibatkan seseorang pasti dimasukkan ke dalam surga, dan apa sesuatu yang mengakibatkan seseorang pasti dimasukkan ke dalam neraka. Ini pertanyaan siapa? Orang Arab Badui tadi. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya, jadi selama hidupnya dia tidak pernah berbuat kesyirikan, sedikit pun tidak pernah menyekutukan, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dakhalal jannah, maka orang ini pasti akan masuk surga. Ya, syaratnya apa? Jangan syirik. Jangan syirik. Pertahankan tauhid sampai kita diwafatkan oleh. Maka pasti akan masuk surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata yusyriku bi syai'a dakhalan nar." Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, maka dia pasti akan masuk neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, apa pelajaran atau fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kata Syekh dalam mensyarah hadis yang ke-414 ini, ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah sepakat,
ala anna al-'asi la yukhalladu fi nari jahannam ma dama qad mata 'ala al-iman wa anna al-kafir yukhalladu fiha. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat seorang yang melakukan maksiat selama maksiatnya itu tidak ada dosa syirik, maksiat-maksiat yang dilakukan itu selain syirik, maka orang ini pasti akan masuk surga. Walaupun mungkin dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, tapi dia tidak akan kekal di dalamnya. Ini kita bicara siapa? Kita bicara orang yang mati dalam keadaan bertauhid, cuman banyak dosa dia. Cuman dari dosanya tidak ada dosa syirik. Dia melakukan dosa ini, dosa itu, dosa besar. Maka orang seperti ini ada dua kemungkinan di akhirat nanti. Orang yang mati dalam keadaan bertauhid tapi banyak dosa besar yang dia lakukan selain syirik. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia, langsung masuk surga. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah akan siksa dulu dia di dalam api neraka. Berapa lama? Sesuai dengan kadar jumlah dosanya. Ya. Nah, setelah sekian lama dibakar dalam api neraka, disebutkan dalam riwayat yang lain, dia pun dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka orang-orang yang masih ada keimanan pada dirinya, itu mereka yang tidak pernah berbuat syirik, walaupun mereka banyak melakukan dosa besar. Setelah disiksa dalam api neraka, dikeluarkan, ya bentuk mereka sudah nggak jelas, sudah kayak arang. Kemudian mereka dicelupkan ke Nahrul Haya, di sebuah sungai di surga. Maka mereka disebutkan oleh Nabi SAW tumbuh seperti tumbuhnya benih yang ditanam, sehingga kembali sempurna bentuk mereka. Pada akhirnya kemudian mereka disuruh masuk ke dalam surga, dan mereka inilah penduduk surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Ini, itu orang yang mati dalam keadaan bertauhid, tapi dia banyak melakukan dosa besar. Makanya kita, supaya kada mampir di neraka, selain kita mentauhidkan Allah, selain kita menjauhi kesyirikan, jauhi pula dosa-dosa besar yang lainnya, yaitu dari zina, minum khamar, mencuri, merampok, menipu, korupsi, ya, dan seterusnya. Supaya kita kada mampir di neraka itu. Ya. Nah sebaliknya, adapun orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini akan kekal di dalam api neraka. Ya, kekal. Tidak ada harapan untuk keluar darinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini tegas, ya, Allah Subhanahu wa taala ya kabarkan kepada kita tentang hal tersebut. Maka wajib kita mengimani hal ini. Ya. Nah itu dia. Jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, hadis yang ke-414 ini ya mirip dengan hadis sebelumnya. Itu menunjukkan kepada kita tentang bahayanya perbuatan syirik dan
keutamaan orang yang mati dalam kondisi bertauhid, di mana dia pasti akan masuk syurga, entah cepat atau lambat, tapi pasti begitu. Maka ini sekaligus memberikan harapan-harapan kepada kita. Ya, khususnya kita orang-orang yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita, Al-Qur'an sebagai kitab kita. Ya, maka kalau ini kita bisa pertahankan sampai kita diwafatkan olehnya, maka kita pasti akan masuk syurga dengan izin Allah dan karunia-Nya. Kemudian kita lanjut hadis yang ke-415. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifu 'ala ar-rahl qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Mu'adz. Ya, membonceng sebutkan di atas keledai. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Maka Mu'adz mengatakan, iya ya Rasulullah, aku memenuhi panggilan Anda. Ada apa ya Rasulullah? Ya Mu'adz, qala labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. 3 kali Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, wahai Mu'adz, wahai Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, ya saya memenuhi panggilan Anda ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidaklah ada seorang hamba yashhadu an la ilaha illallah, yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sidqan min qalbi, dan dia mempersaksikan kedua hal tadi itu, ya, betul-betul dari lubuk hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersaksikan kalimat tauhid la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Dia persaksikan dengan jujur, dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Apa yang akan didapatkan oleh orang ini? Illa harramahullahu 'alan nar, melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan haramkan dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dari hadis yang mulia ini ya menunjukkan kepada kita min haqqi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah an yakuna qailuha sadiqan ghayra syakkin wala munafin. Jadi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidqan min qalbi, ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatnya itu akan bermanfaat bagi dia ketika dia ucapkan kalimat syahadat itu dengan jujur dari lubuk hatinya, betul-betul ikhlas karena Allah
Subhanahu wa taala betul-betul yakin ya dengan isi dari dua kalimat syahadat tersebut, dan dia pun mengamalkan apa tuntutan-tuntutan, konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu. Sehingga ketika dia sudah bersyahadat, ya, maka di sana dia pun menjauhkan segala bentuk Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia pun memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Dia tidak sujud kecuali kepada Allah. Ya, tidak rukuk kecuali kepada Allah. Tidak menyembelih kecuali kepada Allah. Tidak tawakal kecuali kepada Allah. Jadi semua ibadah-ibadah apapun itu bentuknya, baik yang zahir ataupun yang batin, semuanya dia murnikan, dia ikhlaskan hanya kepada Allah. Ya, itu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Begitu pula wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dia laksanakan tuntutannya sehingga dia pun menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh seseorang agar betul-betul bermanfaat persaksiannya tentang la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini, bahwasanya orang yang mempersaksikan dua kalimat syahadat tadi itu dengan jujur, dengan murni, dengan ikhlas dari lubuk hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan bagi dia api neraka. Ya, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang melaksanakan hal yang kita sebutkan di awal tadi. Artinya dia kalau mati dalam keadaan bertauhid, seperti yang kita katakan tadi berkali-kali, bahwasanya dia tidak akan kekal dalam api neraka. Kalaupun dia masuk neraka gara-gara dosanya yang banyak selain dosa syirik, dari dosa-dosa besar mungkin, tapi dia tidak akan pernah kekal. Pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, begitu. Nah, ini ya semua sekali lagi menunjukkan kepada kita tentang luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sekaligus agar kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentang luasnya pengampunannya, rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian selanjutnya hadis yang 416. Wa an Abi Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya lamma kana yauma ghazwat Tabuk, ketika terjadi perang Tabuk, asaban nasa maja'atun, maka terjadi kelaparan. Ya, kaum muslimin tertimpa kelaparan. Faqalu ya Rasulullah, law adzinta lana fanaharna nawadiyana faakalna waddahanna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu. Faja'a Umar faqala ya Rasulullah in fa'alta qalla adh-dhahru walakin khudhum bi fadli azwadihim thumma da'u Allah lahum 'alayha al-barakah la'alla Allah an yaj'ala fi dhalika al-barakah. Jadi dalam kondisi perang Tabuk itu, ini perang Tabuk ini terjadi pada saat musim panas. Ya, di mana sampai ada sebagian
dari kaum muslimin yang enggan untuk mengikuti peperangan ini, padahal tidak ada alasannya, seperti Ka'ab bin Malik, ya, Hilal bin Murarah atau dan beberapa sahabat yang lainnya, sehingga mereka nantinya diboikot, ya. Nah, jadi ketika perang Tabuk ini kaum muslimin mengalami kelaparan, maka mereka pun minta izin kepada Nabi SAW agar hewan-hewan tunggangan kendaraan mereka itu disembelih untuk dijadikan sebagai bahan makanan, ya. Maka awalnya Nabi SAW mengatakan silahkan kalian sembelih. Namun Umar bin Khattab mengusulkan, kata beliau, wahai Rasulullah SAW, kalau hewan-hewan kendaraan kita ini disembelih, entah unta, ya, atau yang lainnya, itu nanti kita akan kekurangan kendaraan, kata Umar. Ya. Kemudian Umar mengusulkan, bagaimana ya Rasulullah kalau kita kumpulkan saja semua perbekalan yang ada, kita kumpulkan jadi satu. Kemudian ya Anda doakan keberkahan pada sisa-sisa bekal yang masih kita miliki ini. Maka Nabi SAW menyetujui usulan dari Umar bin Khattab. Jadi semua yang punya bekal, sisa-sisa bekal disuruh kumpulkan. Fada'a binat'in fabasatahu thumma da'a bifadli azwajim faja'ala ar-rajulu yuji'u bikaffi dhuratin wa yaji'u al-akhar bikaffi tamrin wa yaji'u al-akhar bikisratin hatta jitama'a lan-nati fi dhalika syai'un yasir. Maka kemudian Nabi SAW menyuruh salah seorang sahabat ya menggelar sesuatu, kayak kain atau apalah, tempat dikumpulkan sisa-sisa bekal dari para sahabat yang ikut perang Tabuk ini. Maka kemudian disuruh para sahabat mengumpulkan sisa-sisa bekal mereka. Maka ada yang menaruh segenggam jagung, ada yang menaruh segenggam kurma, sisa-sisa. Bahkan ada yang mengaruh potongan-potongan roti yang tersisa di kain yang sudah disiapkan itu. Kemudian terkumpullah ya sedikit dari bekal. Fada'a Rasulullah SAW bil barakah. Thumma qala khudhu fi aw'iyatikum fa'akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'u wa kalu hatta syabi'u wa fadlah faqala Rasulullah SAW ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bi'a abdun ghairu syakin fayuhjab 'anil jannah. Kemudian Nabi SAW meletakkan sisa-sisa dari makanan yang dikumpulkan tadi di sebuah wadah bejana. Kemudian disuruh semua sahabat ngambil masing-masing ya sesuai keperluannya. Maka kemudian, dan ini setelah didoakan keberkahan oleh Nabi SAW, maka semua sahabat mengambil sepuasnya. Ya, sampai semua mendapatkan bagiannya dan makanan itu masih tersisa. Ini mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak dengan doa beliau yang minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin. Tidaklah ada dari seorang hamba yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dia mempersaksikan dua kalimat syahadat ini dengan yakin dari hatinya tanpa ada keraguan-raguan, fayuhjab 'anil jannah. Ya, maka orang ini
tidak akan pernah dihijab, tidak akan pernah dihalangi untuk masuk ke dalam syurga. Siapa? Orang yang mempersaksikan dua kalimat syahadat dengan yakin dari hatinya tanpa tercampuri keraguan-raguan sedikit pun. Ya, maka dia tidak akan dihalangi untuk masuk ke dalam syurga. Nah, berapa menit lagi? 5 menit. Nah, maka dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah adabus sahaba ma'ar rasul haitsu kanu yasta'dinunahu fima yuhibbuna fi'lahu wa kadza yata'ayyanu al-jama' adamu at-tasarruf bighairi idznil imam bima qad yatarattabu 'ala dzalika min adzan wa darar. Ini hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana adabnya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat ketika hendak melakukan sesuatu mereka izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi dalam hadis ini. Ya, ketika sahabat ingin menyembelih sebagian dari hewan-hewan kendaraan mereka, mereka izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita sebagai rakyat itu, ya, kalau ada perkara-perkara besar yang hendak dilakukan itu mesti izin kepada imam, mesti izin kepada pemimpin yang ada, begitu. Kemudian yang kedua, sadadu ra'yi Umar wa husnu tadbiri wa rusukhi ilmi. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang jeniusnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana beliau memberikan usulan yang luar biasa. Ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hewan kendaraan kita yang disembelih, nanti kita kekurangan kendaraan ya untuk berangkat dan pulang jihad dari jihad kita. Ya, sehingga banyak orang kecapean dan seterusnya. Maka Umar mengusulkan yang lain, kita kumpulkan saja sisa-sisa makanan yang ada, nanti Anda doakan keberkahan ya Rasulullah, begitu. Maka Nabi SAW menyetujui, begitu. Ya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita tentang tawadhu Rasulullah SAW ayat istama ila ra'i Umar lianna fi maslahah. Ya, hadis ini mengisyaratkan tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Jadi ketika ada usulan yang lebih baik, maka Nabi SAW mengutamakan hal itu. Beliau tidak egois mengatakan, oh saya sudah mengizinkan mereka, nggak usah dibantah. Nabi SAW tawadhu. Ya, ketika melihat itu lebih besar maslahatnya, maka Nabi SAW menyetujui usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita al-hassu 'ala ta'awun bainal muslimin fi kaffati umurihim. Ini kewajiban bagi kita untuk saling tolong menolong sesama kaum muslimin khususnya, bahkan sesama manusia. Ya. Maka lihat para sahabat di sini. Ya, yang masih ada sisa-sisa sedikit bekalnya semuanya dikumpulkan untuk dimakan bareng-bareng. Ya, tidak pengasih, tidak pelit sama kawannya. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat itu dalam perkara dunia mereka lebih mendahulukan kawannya walaupun dia sendiri membutuhkan. Seperti itu para sahabat ridwanullah taala alaihim jami'an. Kemudian juga thubutul mu'jizah lirrasul wa taktsirut ta'am. Jadi di antara mukjizat Nabi SAW adalah bisa memperbanyak makanan, yang sedikit jadi banyak. Ya, buktinya hadis ini, makanan yang sedikit, ya Rasulullah SAW doakan keberkahan cukup untuk satu pasukan, bahkan lebih, nggak habis-habis. Ya, dan seterusnya dari faedah-faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis tersebut. Demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.